voice. Kepala SD Negeri Kuranji, Desi Pristiwanti, tak kuasa menahan air matanya saat melihat sekolah yang ia pimpin kembali disegel oleh ahli waris yang mengaku sebagai pemilik lahan. Beberapa guru terlihat berusaha menguatkan Desi yang tampak terpukul secara psikologis. Penyegelan dilakukan dengan menutup dua gerbang utama menggunakan bambu, hanya menyisakan akses sempit di bagian belakang sebagai jalur keluar masuk siswa dan guru. Desi mengaku sedih terutama karena penyegelan ini terjadi di awal tahun ajaran baru. Ia berharap proses belajar mengajar bisa berjalan normal dan nyaman, bukan terganggu dengan pagar bambu yang menutup akses utama. Ia pun meminta perhatian serius dari Wali Kota Serang beserta jajarannya untuk segera menyelesaikan persoalan ini agar aktivitas pendidikan di sekolah dapat kembali berjalan seperti biasa. Ya kalau tanggapannya pasti dengar disegel lagi sedih ya Pak ya. Karena kita dalam tahun ajaran baru pengennya tuh sekolah berjalan dengan normal, dengan nyaman. Kita semua bisa melakukan kegiatan pembelajaran tuh dengan semuanya dengan hati yang lapang. Semua Bapak Ibu guru di sini sudah akan memberikan pembelajaran yang luar biasa lah. Pokoknya Bapak guru sini hebat semuanya. Tetapi kalau dengan ada kayak gini kan pasti nggak munafik, kita adalah namanya hati sedih, kemudian kita seperti tidak bisa melakukan lebih luas gitu tuh. Kita kan pengennya melakukan kegiatan belajar itu dengan nyaman. Kita bisa mengeksplor, baik mengeksplor diri, siswanya, gurunya, semuanya dengan bakat dan potensi yang ada. Kita tuh punya jargon, punya cita-cita dan semangat bahwa Kuranji itu berdasi, berkarakter, berbudaya, berprestasi. Dan itu yang sekarang akan kita tingkatkan. Tapi walaupun dalam keadaan seperti ini, ya mau gimana lagi, kita kan sebagai pelaksana harus menerima. Mudah-mudahan ke depannya Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran bisa melihat ini dan segera SD Kuranji itu seperti sekolah-sekolah lainnya normal. Kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Sekolah juga tidak lagi dengan akses yang seperti ini, di segel-segel seperti ini ya. Kita pinginnya seperti sekolah-sekolah lain lah, layaknya sekolah lain. Kita belajar dengan nyaman, masuk dari pintu gerbang, pulang pun dari pintu gerbang, nggak harus dari belakang-belakang seperti itu. Jadi kalau berangkat sekolah dengan lewat belakang itu sudah menurunkan apa ya, kalau buat anak-anak, kalau kami siap untuk memotivasi anak-anak untuk terus semangat belajar di sekolah. Dan saya juga sebagai kepala sekolah juga saling bersinergi, saling menguatkan untuk bisa terus semangat belajar sampai terus berlangsung. Sementara itu, pihak ahli waris Marno mengaku penyegelan dilakukan karena pemerintah Kota Serang dinilai telah melanggar komitmen dalam penyelesaian sengketa lahan. Namun, Marno enggan membeberkan secara rinci isi dari kesepakatan yang disebutkan telah dilanggar. Ia menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada kuasa hukum keluarga. Apa disegel Pak? Keterangan dapat evaluasi itu Bapak Wali Kotanya ingkar atas kesepakatannya, sudah gitu aja. Makanya kita panggil lagi, dan gitu aja. Memang sebelumnya gimana gitu? Ya, nggak tahu sih kalau masalah hukumnya udah saya serahin ke Kadaman. Itu aja doang. Kalau total luas lahannya berapa Pak? Luas totalnya kurang tahu juga. Ya, pokoknya saya serahin aja ke Pak Kadaman. Damari itu Kuasa hukum ahli waris. oh, kuasa hukum ahli waris. Pak, memang sebelumnya wali kota pernah menjanjikan apa Pak sehingga kok ngerasa kecewa gitu dan memutuskan untuk Ya, perdamaian tadinya mintanya, minta perdamaian. Ya, setahu saya minta perdamaian. Tapi dapat informasi dari kesepakatannya itu. Udah, perdamaiannya itu yang seperti apa Pak? ya perdamaian Ganti aja. rugi, ada ganti rugi nggak Pak? Kurang tahu. Pokoknya perdamaian aja.
Ini kira-kira akan disegel sampai kapan Pak? Ya beresnya. Kalau urusan belum beres, Semua gitu Pak disegel. ya paling Cuman kira-kira nanti kalau anak-anak sekolah mau keluar nggak dihalangin kan? ada pintu sana. Oh ada pintu di sebelah sana. Jadi pintu depan aja yang disegel. Menanggapi hal ini, Ketua Satgas Percepatan Pembangunan dan Investasi Kota Serang, Wahyu Nur Jamil, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan upaya musyawarah namun belum menemukan titik temu. Ia pun akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian agar bisa segera ditindaklanjuti. Musyawarah, kita berakhir tidak ada kesepakatan. Nah, sepanjang ini masih bisa digunakan untuk proses belajar mengajar lewat pintu samping, pintu belakang, ya itu silakan, mangga. Ya, artinya ini tidak menjadi hambatan untuk para anak-anak belajar. Namun, secara institusi, secara kelembagaan, dengan adanya pemagaran ini, kami akan melaporkan tindak pidananya kepada kepolisian. Karena apa? Karena ini kan sedang proses gugatan hak perdata. Nah, masing-masing pihak harusnya menghormati kedudukan hukum dari masing-masing pihak. Proses ini jalankan saja, tetapi karena ini ada kejadian seperti ini, maka kami pun juga punya hak untuk melaporkan terkait dengan pemagaran ini. Ya nanti itu kan dari penyidik yang akan menyampaikan, dan ini juga ada bagian hukum. Bagian hukum apa siapa Pak yang mau laporan? Bagian hukum. Dari kita sudah mengkuasakan ke Jaksa Pengacara Negara, nanti Jaksa Pengacara Negara yang akan memproses kaitan dengan pelaporan pidananya. Kapan Pak? Hari ini besok? Hari ini. Karena tadi kan sudah kita ingatkan bahwa ini jangan sampai masyarakat sendiri yang dirugikan, karena bagaimanapun juga yang menutup ini adalah masyarakat, ya, karena dalam kurung ahli waris gitu ya. Nah, ini tetap akan kami tindak lanjuti. Terus nanti upaya dari Pemkot sendiri, ini pintu harus dibuka ya? Hah? Ini pintu akan dibuka? Oh, enggak juga. Sepanjang proses belajar mengajar ini masih bisa dilaksanakan, kaitan dengan pintu ini tidak dibuka, nah itu biar nanti proses hukum yang akan berbicara. Hingga kini, sengketa lahan SD Negeri Kuranji belum juga menemukan jalan keluar.